Pernah nggak sih kalian ngerasa kenapa sih kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Kayak emang penting ya belajar soal negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan demokrasi. Bukannya itu cuma teori-teori lama yang gak kita pakai? Nah, di video kali ini aku bakal ngajak kalian lihat dari sudut pandang yang lebih dekat gimana pendidikan kewarganegaraan itu diterapkan di Indonesia saat ini, apa dampaknya dan apa aja kendalanya. Dan apakah masih relevan buat kita sebagai generasi muda? Sebelum itu, Halo semuanya, perkenalkan saya Farah Nuraini dengan NIM 43124 jadi, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata pelajaran atau mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, aktif, dan berkarakter Pancasila. Di Indonesia ini, penerapannya tidak hanya sebatas di ruang kelas aja loh, tetapi juga diintegrasikan melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, bahkan digital sekalipun. Contohnya, di sekolah-sekolah, siswa belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, pentingnya demokrasi, dan menghormati keberagaman. Sementara di perguruan tinggi, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi tentang isu-isu nasional seperti korupsi, HAM, toleransi, dan partisipasi politik. Bukan hanya itu, kegiatan seperti organisasi kampus, UKM bela negara, pramuka, dan kegiatan pengabdian masyarakat juga menjadi bentuk nyata dari pendidikan kewarganegaraan ini loh. Dan sekarang media sosial juga menjadi sarana baru dalam menyebarkan nilai-nilai kewarganegaraan. Banyak mahasiswa atau masyarakat yang membuat konten positif yang menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, dan nasional. Contoh dari konten positif yang dibuat masyarakat di media sosial adalah Pandawara Group. Kalian pernah lihat nggak sih video-video mereka? Mereka tuh sekelompok anak-anak muda yang viral karena membersihkan sungai, selokan, dan pantai yang kotor. Tetapi mereka nggak cuma bersih-bersih aja loh, mereka juga membuat gerakan untuk mengajak masyarakat sekitar peduli terhadap lingkungannya. Mereka menunjukkan bahwa peduli terhadap lingkungan adalah bagian penting dari tanggung jawab sebagai warga negara. Yuk kita lihat videonya bareng-bareng. Nah, teman-teman, Pandawara Group tersebut merupakan salah satu hasil positif dari penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Perkembangan positif juga ditunjukkan oleh generasi muda di zaman sekarang ini loh. Generasi muda di zaman sekarang sudah mulai memahami pentingnya menghargai perbedaan, menjaga keutuhan NKRI, dan aktif dalam kegiatan sosial maupun politik. Banyak juga mahasiswa yang mulai peduli terhadap pemilu, ikut serta dalam forum-forum diskusi kebangsaan, bahkan ada yang membuat gerakan komunitas di masyarakat. Contohnya seperti gerakan volunteer. Banyak generasi muda yang mengikuti gerakan volunteer seperti mengajar anak-anak di panti asuhan, membantu bersih-bersih lingkungan sekitar, dan menjadi relawan korban bencana alam. Nah, itu merupakan sebentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai kewarganegaraan yang telah diajarkan di pendidikan kewarganegaraan. Dan meskipun pendidikan kewarganegaraan ini telah diterapkan cukup baik di Indonesia, tetapi masih ada aja kendala yang harus dihadapi. Contohnya seperti metode pembelajaran yang monoton. Masih banyak guru atau dosen yang mengajar dengan metode ceramah tanpa diskusi atau studi kasus. Kalau begitu, kita semua kan akan merasa bosan ya teman-teman. Dan selanjutnya, ada kurangnya relevansi materi dengan kehidupan nyata. Jadi, banyak siswa atau mahasiswa yang tidak merasa terhubung dengan topik-topik kewarganegaraan karena disampaikan oleh dosen atau gurunya terlalu teoritis. Selanjutnya, ada pengaruh media sosial dan globalisasi. Anak muda di zaman sekarang ini cenderung meniru budaya luar tanpa menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
Selanjutnya, ada kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat publik. Banyak pejabat yang justru mencoreng nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran dan keadilan. Contohnya seperti ini. Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Selanjutnya, minimnya fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil yang membuat pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan tidak optimal. Nah, kita mempunyai cara untuk tapi ada cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut loh teman-teman. Contohnya, seperti inovasi metode pembelajaran. Guru dan dosen dapat menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, debat, video interaktif, bahkan video vlog seperti ini sebagai cara menyampaikan materi agar lebih menarik dan dapat disimak oleh siswa dan mahasiswa. Selanjutnya, ada integrasi dengan dunia nyata. Pendidikan kewarganegaraan harus dikaitkan dengan isu terkini seperti hoax, intoleransi, radikalisme, dan pentingnya literasi digital. Dan selanjutnya ada meningkatkan partisipasi aktif siswa dan mahasiswa, misalnya dengan project-based learning yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, pelatihan untuk guru dan dosen, agar mereka juga mampu menyampaikan materi dengan cara kekinian dan relevan, sehingga mahasiswa dan siswa akan lebih enjoy dalam memahami materinya. Selanjutnya ada memberikan keteladanan baik dari tokoh masyarakat, dosen, hingga pemimpin nasional sekalipun. Karena pendidikan karakter paling efektif lewat contoh nyata. Kesimpulan yang sudah saya paparkan di video kali ini adalah pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk generasi muda yang cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan aktif dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Meski masih menghadapi berbagai tantangan dengan kerjasama antara pendidik, pemerintah, dan masyarakat, pendidikan kewarganegaraan ini dapat menjadi pilar kuat dalam menjaga keutuhan NKRI di masa depan. Saya menyarankan agar pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya dilihat sebagai pembelajaran biasa, tetapi sebagai bekal hidup berbangsa. Mari kita sebagai mahasiswa aktif menerapkan nilai-nilai ini di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil saja seperti tidak membuang sampah sembarangan, bersikap adil, jujur, toleran, dan ikut aktif di masyarakat. Dan jangan lupa, jadilah generasi yang berani bersuara demi kebaikan bangsa. Sekian video dari saya, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar lebih cinta dan peduli terhadap bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.